yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib ini perlu diragukan. Udah kena fitnatut dajjal. Walaupun urusan duniawi habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya dua kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya, antum manusia biasa atau manusia super bib? Pasti dia bilang, kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Itu yang mahal. Dan di dunia ini nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Karena Nabi sudah mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Maka orang yang tidak punya guru dan melarang berguru, dia sudah terputus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma ikut buku, yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru. Dan yang kedua, tadi kita sudah singgung sedikitnya banyak. Nabi mengatakan Mahdi itu gelarnya, orang yang diguiden oleh Allah. Diguiden oleh Allah. Namanya kita sudah jelaskan arti isim. Apa arti isim? Ketinggian derajatnya, mewarisi ketinggian derajatku. Aku itu siapa? Kata Nabi, kuntu nabiyan, aku nabi sebelum ada semua para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Musa berdoa, ya Rabb, tolong jadikan aku nabi akhir zaman. Kata Allah, udah ada wahai Musa. Nabi Musa terima, dia Nabi Allah, dia sangat faham bab ridha. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, kalau begitu tolong jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak pernah doa nggak dulu Pak jadi umat Nabi Muhammad? Enggak. Tapi Allah kasih hadiah Pak ya. Ini yang disebut nikmatul ijad. Nikmat diwujudkan sebagai umat Nabi Muhammad. Bersyukur nggak Pak? Maka Imam Nawawi bilang, ente kalau nggak bersyukur wujuduka zanbun, wujudmu itu dosa kalau kamu tidak bersyukur. Jadi kita sebagai umat Nabi sudah syukur Pak. Maka saya bersyukur setiap saat, apapun yang terjadi, baik kata orang, buruk kata orang, kayaknya semuanya harus disyukuri. Nggak ada satupun yang, bahkan corona terjadi pun membuat kita lebih dekat kepada Allah. Coba, selama corona kita bisa ngaji online kan? Dulu nggak pernah ngimamin anak istri, itu bapak-bapak itu udah boleh ngimamin anak istri selama corona. Ya, ada rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala buat. Nggak ada yang buruk itu mindset. Kalau kita memandang dengan pandangan Allah, semuanya terlihat baik karena Allah itu telah mengatur sebaik-baiknya. Betul, fitnatul dajjal itu zahirnya terlihat buruk, tapi batinnya itu adalah kebaikan.
Ujian bagi anak sekolah itu baik atau buruk, Pak? Nih contoh nih, kita kan maunya nggak anak kecil kalau dulu nih pada pengen bolos ujian kan. Tapi kalau kita faham nggak diikutkan namanya dalam ujian, sedih nggak? Sedih kita. Orang tua yang udah bayar SPP, nama anaknya nggak masuk dalam daftar orang yang mahasiswa ujian, gimana? Marah nggak? Bisa bakar sekolahnya, Pak, sekarang. Bisa gampar gurunya orang tua hari ini. Begitu teganya orang tua sama guru. Dia nggak bisa ngajar, udah minta tolong sama orang. Emang dengan SPP segitu bisa bayar guru? Nggak bisa, Pak. Rasulullah mengatakan, innama bu'itsu mu'alliman. Aku ini diutus sebagai guru. Maka hormatilah semua guru karena dia pewaris ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung, Pak, punya guru-guru yang tulus. Ya, guru-guru yang tulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Udah ada pertanyaannya? Ini pertanyaan aneh-aneh kayaknya. Antum yang baca itu anak nggak jelas ya tulisannya. Ya. Kita baca pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya mengenai hadis mujadid atau setiap penghujung 100 tahun akan ada seorang yang memperbarui agama. Iya, bagus. Itu hadis Abu Daud juga. Seingat saya lafaznya begini. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus. Nah, ini kata kunci. Berarti mujaddid itu diutus, tapi dia bukan rasul. Jadi ada utusan yang bukan rasul, namanya mujaddid. Apa arti mujaddid? Pembaharu. Pembaharu itu merusak atau memperbaiki, membangun atau menghancurkan. Orang sekarang bawa bendera pembaharuan tapi menghancurkan. Katanya memperbaharui agama, tapi dia hancurkan orang-orang yang beragama. Dia serang kiri kanan depan belakang. Maunya benang dia naikin sendiri. Ternyata benangnya pun basah, layu. Ya, hadisnya sahih. Setiap 100 tahun ada mujaddid. Maka ulama kita mengumpulkan siapa mujaddid. Di abad pertama Rasulullah. Setelah beliau diperdebatkan Umar bin Abdul Aziz atau Al-Hasan Al-Basri, karena dekatan waktunya. Setelah itu Imam Abu Hanifah. Setelah itu Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Setelah itu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Terus berlanjut sampai ke Imam Subki, Imam Suyuti. Terus sampai ini. Di zaman ini kita sedang menyongsong Al-Imam Al-Mahdi. Nggak lama, nggak tahu juga saya. Ya, kita nggak mau memprediksi Pak. Angka-angka ini berbahaya. Kecuali kita dapat petunjuk dari Allah. Kalau nggak usah cocok logi deh, ya. Bicaranya riwayat. Kalau nggak ahli ilham jangan ngomong. Sekarang kan orang ilhamnya ilham YouTubiyah. Kumpul-kumpulin video dari YouTube, cocok, jadi. Akhirnya terjadilah kekacauan bulan Ramadan kemarin. Udahlah kita kena corona, ditakut-takutin dukhon terjadi. 15 Ramadan, bercampurlah dua ketakutan. Ditunggu-tunggu, kita udah bilangin ke jamaah, jamaah, hadis ini belum cocok sekarang terjadi. Gak tahu kalau tahun ini. Saya gak bilang juga tahun ini ya. Gak tahu juga tahun besoknya lagi. Karena Nabi tidak kasih tahu kapan, kita serahkan saja kepada Allah. Ya. Mau terjadi mah kenapa? Itu aja Pak. Kita jawab, raditu billahi Rabbah. Aku ridho. Ya Allah, engkau mau apa aja aku terima.
Yang penting kita di barisan yang benar ya Allah, amin. Jangan di barisan yang salah.